Gunakan ikat pinggang kebenaran sebagai senjata untuk bertempur menghadapi situasi khusus ini. Sekali lagi, gunakan ikat pinggang kebenaran sebagai senjata untuk bertempur menghadapi situasi khusus ini. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Saat ini kami rindu untuk menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Meskipun saat ini kita terpisahkan dengan ruang dan waktu, tetapi kita percaya bahwa kita disatukan di dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa aku bersuka cita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang istimewa di mana kita boleh kembali untuk datang kepada Tuhan. Meskipun di tengah situasi yang khusus, tetapi kita percaya bahwa ada juga berkat yang khusus yang sedang Tuhan sediakan hari ini. Amin. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan dengan kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini kami boleh kembali Tuhan izinkan datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami boleh membawa hati kami, hidup kami, dan kerinduan kami untuk kami boleh mendekat kepada Engkau Tuhan. Bapa, hari ini kami boleh membawa korban syukur kami, pujian dan penyembahan kami, hidup kami kepada Engkau Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang boleh ditinggikan dan dimuliakan melalui setiap keberadaan hidup kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami dedikasikan waktu ke depan ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Urapi kami, berkati kami, jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, dimanapun mereka saat ini sedang berada Tuhan. Berkat Tuhan turun dalam kehidupan mereka. Anugerah limpah rahmat kasih setia-Mu Bapa melingkupi di dalam setiap keberadaan hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sungguh berbahagia saat kami datang ke dalam bait-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami siap untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita bersuka cita, mari kita bergembira, kita nyatakan sukacita kita melalui pujian kepada Tuhan. Haleluya. Nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat Raja perkasa. Kami datang pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, mari kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Berpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Mari dengan lebih semangat lagi kita katakan, kita serukan. Hanya satu nama yang besar yang patut kita tinggikan. Kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyi
Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah wanginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah wanginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kami umat pemenang ya Tuhan. Kami lebih daripada pemenang, karena Tuhan yang sudah berperang bagi kami. Engkau yang sudah memberikan kemenangan bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Oh, terima kasih. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur buat kemenangan-Mu dan keajaiban-Mu Bapa. Kami bawa kami dan kami menyembah-Mu. Kami rindu yang di dalam bait-Mu yang kudus dan menikmati hadirat-Mu, menikmati pribadi-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Biarkan kami menyembah-Mu Tuhan, walau tak seindah apa yang Kau inginkan. Namun kami rindu bawa korban syukur bagi-Mu ya Bapa. Hati ini rindu akan-Mu Tuhan, rindu tempat kediaman-Mu. Haleluya. Iralamaya Sanda. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Mari kita mendekat lebih kepadanya Hampiri untuk mendengarkan suaranya, kata kasih, karena ini saatnya bagi Dia berbicara melalui firman-Nya. Sembah Dia saudara, puji Dia, agungkan Dia, nantikan dengan hati yang penuh dengan kerinduan. hanya dalam hadirat-Mu, Hosana, Hosana. Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas
kemenangan terjadi di sini. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, oh ya Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami sungguh menikmati akan indahnya hadirat-Mu saat ini, sekarang ini Bapa. Haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Bapa, kami menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan hadir hari ini dalam ibadah kami, baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun kami yang ada di rumah. Semuanya Tuhan berkati, merasakan kehadiran Tuhan, dan terus kami mohon Tuhan yang menyempurnakan semua yang kami kerjakan, kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga.
kami menyerahkan baik kami yang ada di gedung gereja ini, juga kami yang beribadah di rumah, di keluarga kami. Terus Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami kerjakan hari ini sungguh menjadikan bekal yang baik dalam menghadapi situasi khusus dan juga hari-hari depan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita melanjutkan ibadah dan kita mempersiapkan kemenangan. Nah, itu yang sedang kita renungkan dalam minggu-minggu ini, mempersiapkan kemenangan. Dan mari kita mempersiapkan surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Tuhan memberikan judul yang akan saya bagikan kepada saudara, perlengkapan perang. Ya, perlengkapan perang. Nah, Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 14 bagian A. Bagian ini akan kita perdalam dalam minggu-minggu ini. Maka kita baca dulu di bagian awal dari perikop ini, judulnya di sini perlengkapan rohani. Nah, Efesus pasal 6 ayat 10 saya baca untuk saudara. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Sampai di situ dulu, di ayat 14 bagian A. Karena kita akan melanjutkan untuk berikutnya, tapi kita teliti dulu yang ini. Nah, untuk melanjutkan pemahaman mengenai mempersiapkan kemenangan, saya berharap masih ingat akan pemahaman bahwa yang pertama, kita sebagai orang beriman itu kita berada di dalam situasi pertempuran, dalam situasi perang, ya. Nah, peperangannya adalah peperangan rohani, saudara ya, jangan lupa. Ini seperti dituliskan di sini tadi, melawan penghulu-penghulu dunia ini, roh-roh jahat di udara. Lalu yang perlu kita ingat berikutnya adalah bahwa pedoman kita dalam hidup dan juga dalam menghadapi peperangan ini adalah Tuhan dengan firman-Nya. Nah, itu harap diingat. Nah, ini sebagai modal dulu untuk memahami, kita akan memperdalam mengenai perlengkapan perang ini. Nah, bagian kitab suci yang akan kita pahami saat ini, yang tadi kita baca, memberikan petunjuk untuk mempersiapkan kemenangan. Itu ada hal yang harus dilakukan. Memang ini belum semua, tapi coba kita perhatikan yang awal-awal ini tadi yang sudah kita baca. Efesus pasal terakhir ini menyatakan bahwa kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Nah, yang dibicarakan di sini bukan sekedar peperangan jasmani, saudara, tetapi dalam pokok bahasan kita ini adalah peperangan tingkat tinggi, karena disebut peperangan rohani, peperangan yang tidak langsung seperti umumnya tentara bertempur. Hanya kalau kalah juga mengakibatkan gugurnya prajurit. Dalam artian mati sesungguhnya, saudara, kalau kalah. Bahkan lebih dari kematian, dalam artian
pisahnya nyawa dan raga, Tuhan Yesus memberikan istilah ada kematian kedua. Nah ini, jadi sebetulnya kalau kita membicarakan mengenai peperangan yang di sini ini, pertempuran di sini ini lebih bobotnya lebih besar daripada hanya berbicara perkelahian fisik yang dapat dilihat oleh mata, tidak hanya semacam itu. Nah, menyikapi hal ini ada dua bagian penting yang akan kita cermati dari surat Efesus ini. Bagian pertama saya beri judul arti penting persenjataan. Ya, itu bagian pertama, arti penting persenjataan. Nah, mari kita lihat bagian pertama, poin pertama, prajurit dan seragamnya. Perlengkapan senjata Tuhan yang disebut dalam bagian Alkitab ini dapat saya istilahkan sebagai seragam prajurit. Atau mungkin paling pas disebut perlengkapan perang, seperti itu. Seorang prajurit yang mau maju berperang itu tidak dapat hanya dengan pakaian biasa. Prajurit itu harus mengenakan pakaian perang dan memperlengkapi diri dengan persenjataan untuk perang, saudara. Seorang prajurit yang maju berperang tanpa mengenakan seragam perang, tentu ia rawan gugur di awal-awal. Orang Jawa bilang mati gasik ini, itu ya. Nah makanya kalau kita ini mempersiapkan kemenangan dan sekarang ini situasinya adalah situasi perang, di situasi khusus ini, nah mari kita menyadari kita harus punya senjata. Nah mempergunakan perlengkapan perang itu tentu jangan lupa juga diperlukan keahlian dalam menggunakan senjata-senjata yang ada. Nah, nanti kita akan perdalam, coba kita renungkan firman Tuhan ini. Ingat, kita dalam situasi perang dan pegangan kita adalah Tuhan dan firman-Nya, ya. Harap diingat itu. Nah, sekarang masih di bagian pertama, poin kedua, prajurit dan persenjataannya. Prajurit dan persenjataannya. Kita diberi dan diperintahkan untuk menggunakan senjata Tuhan atau sering disebut senjata rohani. Jadi bagian dari surat Efesus pasal 6 ini orang sering menyebut persenjataan rohani seperti itu. Nah, senjata rohani ini berbeda dengan senjata jasmaniah, saudara. Secara umum yang disebut sebagai senjata secara jasmani yang dikenal antara lain kalau boleh saya sebutkan, saya catat ya yang semua yang disebut senjata itu misalnya ya pisau, parang, celurit, badik, pedang, tameng, pemukul, baju zirah, helm, masker, panah, pistol, bedil, mitraliur, brand, meriam, misil dan seterusnya. Itu ya. Itu disebut senjata. Nah, dengan berbagai jenis senjata itu jelas diperlukan keahlian dalam menggunakan perlengkapan perang itu. Semakin rumit cara penggunaannya, semakin tidak mudah. Semakin tidak setiap orang bisa mengoperasikannya. Nah mari nanti ini kita terapkan dalam perlengkapan senjata rohani. Jadi senjata yang semua yang kasat mata, yang dapat dilihat oleh pandangan mata telanjang, seperti saya sebutkan daftarnya tadi, catatan saya tadi, tetap relatif lebih mudah dioperasikan. Karena apa? Karena kelihatan oleh mata, saudara. Ya. Nah, perlengkapan senjata rohani, cara memakainya perlu perjuangan dan jelas tidak setiap orang bisa. Tidak setiap orang bisa. Nah, oleh karena itu, mari ini yang perlu kita renungkan. Dalam peperangan orang beriman di dunia ini, maka seharusnya setiap orang beriman memahami, mempelajari, dan melatih diri menggunakan perlengkapan senjata ini supaya sebagai orang beriman benar-benar dapat meraih kemenangan hidup. Sekali lagi, meraih kemenangan hidup. Ingat, saya katakan tadi bahwa peperangan kita itu bukan sekedar berkelahi dengan musuh yang nampak, enggak, bukan itu. Ini kita sedang berbicara masalah peperangan rohani. Dan nanti ada hubungannya dengan situasi khusus kita ini. Saudara-saudara yang mau berpikir, mari bersama dengan saya merenungkannya. Kita lihat langsung di bagian 2. Bagian yang kedua saya beri judul senjata kebenaran. Jadi saudara nanti kalau sudah melihat di
kembali ke bagian yang sedang kita renungkan ini ya. Surat Efesus ini pasal 6 ini nanti di situ ada perlengkapan senjata Allah. Nah, di situ yang pertama disebut tadi di ayat 4 itu dikatakan hendaklah engkau berikat pinggangkan kebenaran. Nah, ayo kita teliti. Ini jenis senjata rohani yang disebut kebenaran itu apa, bagaimana, dan apa relevansinya untuk situasi khusus sekarang. Bagian kedua senjata kebenaran, poin pertama di bagian 2 ini pemahaman tentang kebenaran. Ayo kita pahami dulu tentang kebenaran. Kata kebenaran pada umumnya dikenal atau dapat dikategorikan sebagai kata sifat. Kalau saudara setuju, pemahaman saya ini kata sifat ini. Kebenaran itu kata sifat sebetulnya. Kata bentukan oleh awalan me dan an itu atau ke dan an. Maaf, bukan me. Ke dan an itu kecenderungannya membentuk kata sifat, menerangkan sifat tertentu atau keadaan tertentu. Misalnya saya catat misalnya kekacauan, ke dan an ya toh, kata dasarnya kacau. Kekacauan itu sifat kacau, menerangkan keadaan kacau itu. Kemerahan, warna bersemu merah, ya toh, kemerahan. Ada lagi kekuningan, bersemu kuning atau cenderung ke kuning. Kepandaian, sifatnya atau keadaannya pandai. Tetapi dalam pokok bahasan ini yang sedang kita renungkan ini, ternyata kata kebenaran yang dipakai dalam surat Efesus ini cenderung dianggap sebagai kata benda. Sebagai kata benda, bukan kata sifat. Makanya kebenaran jadi senjata. Karena ini benda, kata benda. Kebenaran itu diperintahkan oleh firman Tuhan ini supaya dipakai sebagai ikat pinggang. Loh, kan berarti dianggap sebagai benda. Dan setelah saya renungkan memang rupanya ada beberapa kekecualian. Bentuk ke an ini, bentuk awalan ke dan akhiran an ini dapat membentuk kata benda. Contohnya antara lain ketetapan. Ketetapan itu kan maksudnya kan undang-undang ya. Jadi itu kata benda. Kekayaan. Kekayaan itu juga awalan ke dan akhiran an toh. Tapi kekayaan itu berupa harta benda atau properti yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian keputihan. Loh, keputihan malah nama penyakit saudara ya. Nama ketidakseimbangan jasmaniah. Nah, kata kebenaran sebetulnya semestinya memiliki arti menunjukkan sifat benar. Harusnya ini membentuk kata sifat harusnya. Ini paling tidak menurut perenungan saya lah. Namun dalam hal ini yang disebut kebenaran ini rupanya harus dianggap sebagai benda yang bisa dipakai menjadi ikat pinggang, saudara. Jadi kalau firman Tuhan di sini menyatakan supaya orang beriman itu menggunakan perlengkapan senjata atau seragam tempur, istilah saya tadi, atau perlengkapan perang, yaitu ikat pinggang, maka kita harus dapat memahaminya bagaimana menggunakan kebenaran itu sebagai ikat pinggang. Dan ikat pinggang yang disuruh untuk digunakan itu tidak kelihatan, ya. Tapi kitalah yang punya tugas untuk mengejawantahkan, untuk mengaktualisasikan sehingga kebenaran itu menjadi kelihatan. Nah itulah. Nah inilah masalah rohani. Nanti bagaimana hubungannya dengan situasi khusus sekarang ini. Nah untuk memahami hal ini mari kita tinjau dahulu kegunaan ikat pinggang. Ikat pinggang itu kalau pada zaman sekarang lebih banyak digunakan sebagai aksesoris. Betul tak? Artinya nggak pakai ikat pinggang ya nggak apa-apa lah gitu loh. Tapi ikat pinggang itu konon kemarin sempat menjadi viral, ada orang-orang yang punya yang sebetulnya jabatannya itu jabatan khusus, posisinya dia posisi khusus tapi ikat pinggangnya aja harganya puluhan juta katanya begitu. Nah, kenapa
kalau punya duit puluhan juta tidak dipersembahkan untuk Tuhan atau dipakai untuk menolong orang-orang sekitarnya, tapi hanya khusus untuk membeli ikat pinggang. Ya, itu yang ramai kemarin lah. Nah, tetapi pada hakikatnya ikat pinggang sebenarnya kegunaan utamanya pada mulanya bukan untuk aksesoris, tapi itu untuk memperkuat pakaian bagian bawah, memperkuat busana manusia bagian bawah, entah itu rok maupun celana panjang, celana pendek, supaya kuat melekat kepada tubuh si pemakai. Itu sebetulnya kegunaan ikat pinggang yang utama, saudara. Saya sempat menjelaskan di atas mimbar ya dulu ya. Saya ingat kakek saya itu orang kuno, kalau memakai celana itu namanya celana komprang, jadi kayak sarung gitu ya. Jadi kalau dipakai itu ditelangkupkan begini, ke kiri lalu ke kanan, nah baru diberi ikat pinggang. Dia kalau tidak diberi ikat pinggang melorot, saudara, celana komprang itu. Sekarang kayaknya nggak dikenal. Celana yang disebut celana komprang, pakaian bagian bawah. Jadi kalau seorang tidak menggunakan ikat pinggang, pada hakikatnya dia tidak memiliki kekuatan yang mantap untuk mempertahankan celananya melekat di tubuhnya. Dapat dibayangkan kalau seseorang terlepas busana bagian bawahnya, maka orang itu tentu akan sangat terganggu keseimbangannya, saudara. Ia akan merasa sangat malu, tentu saja, saudara bisa membayangkan, akan merasa risih, dan pada akhirnya ia akan sibuk membenahi pakaiannya. Dengan ketidakseimbangan seperti itu, maka kalau dia seorang prajurit, ya dia rawan gampang dikalahkan karena lupa mempertahankan diri, apalagi untuk menyerang musuh, karena dia sedang membenahi dirinya yang tidak seimbang, ya, karena gara-gara nggak memakai ikat pinggang. Misalnya seperti itu. Dapat dibayangkan pada detik-detik membenahi pakaian bawahnya itu, ia dapat diserang musuh sehingga sangat membahayakan dirinya. Jadi dari sisi ini sudah sangat dipahami betapa pentingnya ikat pinggang itu. Nah, berikutnya kegunaan ikat pinggang memang bisa menjadi senjata untuk menyakiti. Salah satu yang saya ingat adalah kalau petugas-petugas yang di kepolisian, juga Hansip Wandra, ada lagi Satpol PP misalnya semacam itu menggunakan ikat pinggang yang sering disebut kopel. Nah, kopel itu bisa dipakai menjadi senjata untuk menyakiti maling yang ketangkap, saudara. Jadi ikat pinggang itu memang bisa dipakai untuk senjata. Ya, saya jadi ingat kalau di Jepang konon samurai itu bisa dipakai untuk ikat pinggang. Samurai yang asli itu sebenarnya lentur, ceritanya seperti itu. Jadi ikat pinggang memang adalah termasuk perlengkapan senjata untuk bertempur. Mari orang beriman, kita camkanlah ini. Kita diperintahkan oleh Tuhan untuk menggunakan ikat pinggang, yaitu kebenaran. Lalu di bagian kedua ini, poin yang terakhir atau poin kedua, mari kita memahami ikat pinggang kebenaran dalam praktek hidup. Saya ulangi, ikat pinggang kebenaran dalam praktek hidup. Dalam praktek hidup orang beriman, kebenaran diperintahkan untuk menjadi pengikat sehingga hidup menjadi seimbang, mantap. Sehingga sebagai prajurit memiliki kekuatan prima dalam pertempuran. Menggunakan senjata ikat pinggang kebenaran pada prakteknya adalah orang yang suka hidup dalam kebenaran. Gampang toh sebetulnya ya kalau disimpulkan. Orang yang suka hidup dalam kebenaran itu aja. Nah, awalnya adalah orang yang
tentu orang yang suka hidup dalam kebenaran itu awalnya adalah orang yang tentu memahami soal kebenaran itu sendiri, mampu menghidupi kebenaran itu, sehingga dalam seluruh hidupnya orang beriman itu memiliki konsep kebenaran, pikirannya benar, pembicaraannya benar, rencana-rencananya dalam kebenaran, tingkah lakunya dalam kebenaran, keputusan-keputusannya dalam kebenaran, maka hasilnya tentu kebenaran, dan pada akhirnya orang itu akan memiliki pengaruh kebenaran kepada sekitarnya. Nah, ini makanya ikat pinggang kebenaran. Nah, orang yang hidup dalam kebenaran ilahi, maka hidupnya jelas tidak sembarangan. Saya ulangi. Nah, ini orang yang hidup dalam kebenaran, hidupnya tidak sembarangan. Mari sekarang kita lihat kebenaran itu sebenarnya seperti apa. Kalau kita merenungkan soal kebenaran, maka kebenaran di dunia ini rasanya kok ada banyaknya. Kebenaran itu akan sangat tergantung menurut siapa dan dalam konsep apa, seperti itu. Oleh karena itu kalau di pengadilan bahkan sudah ada undang-undang hukum pidana saja bisa dibelok-belokkan. Karena kebenaran itu kebenaran menurut siapa? Nah, seperti itu. Jadi benarnya Amerika tidak sama dengan benarnya RRC. Benarnya Pandawa berbeda dengan benarnya Kurawa. Benarnya kantor pajak tidak sama dengan benarnya pembayar pajak. Benarnya Maiso Jenar berbeda dengan benarnya Kebo Ijo. Nah, jadi tinggal siapa yang berkata itu. Nah, dalam hal yang kita bahas di sini tentu kebenaran itu hanya satu, yaitu kebenaran menurut Yang Maha Kuasa. Istilah mudahnya disebut kebenaran ilahi. Satu-satunya kebenaran yang tidak ada yang bisa mengunggulinya adalah kebenaran ilahi. Dan kalau sudah bicara mengenai kebenaran ilahi, itu tolok ukurnya adalah Tuhan sendiri atau Allah sendiri atau Yahweh sendiri, Elohim sendiri. Dan sekarang tinggal Allah mana yang kita percaya. Karena di dunia juga ada banyak Allah. Hanya bagi kita umat Kristiani adalah Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang beriman Kristiani, pernyataan Tuhan Yesus cukup jelas. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku huruf besar. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Berkali-kali saya sering menjelaskan di mimbar ini, kalau teman-teman yang biasa mendengar di kebaktian di sini, saya senang yang dalam terjemahan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu kata kebenaran diterjemahkan bukan hanya kebenaran. Seringkali saudara kalau mau mengerti pemahaman Alkitab secara menyeluruh, bacalah terjemahan lain. Ya, bagi saya terjemahan yang dalam bahasa Jawa itu bunyinya, saya baca, aku iki dalane lan jatine kayekten tuwin kauripan. Ora ana wong kang sowan marang Sang Rama menawa ora metu ing aku. Jadi akulah jalan, aku iki dalane. Akulah jalan dan kebenaran. Nah, di istilah bahasa Jawa diistilahkan jatining kayekten. Jati itu sebetulnya kan sudah merupakan sejati itu ya, sejati itu ya tenanan, itu sudah kebenaran. Kayekten itu kebenaran, kayekten itu sama dengan kebenaran, jangan salah mengerti ya. Kebenaran itu bahasa Jawanya kayekten sebetulnya. Nah, kalau jatine kayekten artinya kebenaran di atas segala kebenaran. Itulah yang iman Kristiani percaya, kebenaran di atas kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya rasa cukup jelas bahwa Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dunia, Tuhan yang mengambil rupa manusia, merupakan sumber iman kita. Tuhan Yesus adalah
kebenaran sejati itu sendiri. Lalu bagaimana mempraktekkan senjata ikat pinggang kebenaran di tengah situasi khusus ini, saudara? Tentu segala sesuatu yang kita lakukan akan berpijak dari kebenaran ilahi ini. Bayangkan secara gampangnya, kalau untuk menghindari penyakit seperti yang sekarang ini banyak terjadi di banyak tempat, orang hidupnya sembarangan. Ya pasti orang yang hidupnya sembarangan dan tidak dalam kebenaran rawan untuk dapat terserang musuh. Saudara, saya sebetulnya hari-hari ini juga mendapatkan cerita, bahkan bukan hanya cerita yang di media sosial, tetapi yang langsung saya lihat di seputaran saya, itu ada orang-orang yang sembarangan dan akhirnya kena penyakit, saudara. Ya, jadi kurang hikmat dalam menggunakan senjata kebenaran ini, pada akhirnya ya terkena penyakit. Misalnya kalau nanti saudara dan saya akhirnya hidupnya tidak dalam kebenaran, tidak berpijak kepada kebenaran dan cenderung seenaknya itu, misalnya mengabaikan ketetapan yang telah dicanangkan, bepergian tanpa hikmat, memakai masker tidak benar, menjaga jarak tidak benar, mengusahakan kebersihan tidak benar, membawa diri tidak benar. Jadi kebenaran jadi jauh, tidak berikat pinggangkan kebenaran. Ini hal yang ringan aja, hal yang sederhana lah. Saya menyampaikan contoh semacam itu. Maka pribadi yang suka atau maksud saya tidak suka pada kebenaran itu, pada waktunya pasti rawan tewas awal, rawan menderita kekalahan, saudara. Makanya benar firman Tuhan supaya kita menggunakan ikat pinggang kebenaran. Dengan demikian maka senjata pertama yang kita pahami saat ini, supaya kita mengenakan ikat pinggang kebenaran sebagai orang beriman, memang hidup kita harus diwarnai dengan kebenaran, kebenaran ilahi dalam segala seginya, dalam segala segi hidup kita ini. Kesimpulannya adalah sebagai kata penutup, gunakan ikat pinggang kebenaran sebagai senjata untuk bertempur menghadapi situasi khusus ini. Sekali lagi, gunakan ikat pinggang kebenaran sebagai senjata untuk bertempur menghadapi situasi khusus ini. Dan ingat, bukan hanya ikat pinggang loh, masih ada yang lainnya. Ya, akan kita teliti minggu-minggu berikutnya. Tetapi sekarang bawa pulang prinsip ini, ingat prinsip ini. Gunakan ikat pinggang kebenaran sebagai senjata untuk bertempur menghadapi situasi khusus ini. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita memasuki saat teduh. Selalu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, selesai mendengarkan renungan firman Tuhan, bawa diri saudara di dalam saat teduh. Kita berdiam diri, menyiapkan diri untuk berdoa. Tutup mata, tujukan sikap batin kita kepada Tuhan. Saudara hari ini mendapatkan apa dari firman Tuhan ini? Kita sedang berada di situasi khusus. Makanya mestinya semua orang sekarang ini merasa ada dalam situasi pertempuran. Pertempuran melawan penyakit, pertempuran melawan virus, pertempuran melawan sesuatu yang tidak tampak. Tapi ingat bahwa firman Tuhan itu sebagai pegangan kita. Dan firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa sebetulnya memang hidup orang beriman itu ada dalam situasi pertempuran secara berkesinambungan. Dan kalau sekarang kita menghadapi pertempuran melawan bibit penyakit, ini bagian dari peperangan itu. Nah, bagaimana firman Tuhan mengingatkan? Kita nanti akan teliti lebih baik lagi. Tetapi firman Tuhan di surat Efesus di pasal yang terakhir yang kita baca ini tadi, bagian ini mengingatkan kepada kita supaya kita menggunakan
menggunakan senjata. Dan ada berbagai senjata di situ. Yang pertama hari ini, ikat pinggang kebenaran. Karena itu mari kita renungkan. Kita kalau memakai senjata satu persatu saudara. Dan kita pahami dulu bagaimana cara memakainya. Karena itu nanti kita akan pahami satu persatu juga. Nah khusus untuk hari ini, dan ini rupanya yang pertama yang dituliskan, didokumentasikan dalam firman Tuhan ini. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Kebenaran itu harus menjadi falsafah utama dalam hidup orang percaya. Kalau hidupnya benar, maka segala sesuatu sampai segi-segi yang kecil pun juga di dalam kita menjaga diri, dalam kita menghindari apa yang harus dihindari itu semuanya dalam kebenaran. Pegangannya atau induknya adalah kebenaran ilahi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan merenungkan terus. Nanti selesai ibadah ini, jangan dilupakan. Dalam situasi perang semacam ini, secara rohani, tangkap dulu. Kita sebagai orang beriman memiliki prinsip, kalau secara rohani sudah menang, yang secara jasmani akan menyusul menang. Tapi kalau secara rohani saja kita belum bisa memenangkannya, secara rohani belum beres, belum mantap, belum semeleh, belum memakai senjata dengan benar, lihat saja nanti secara jasmaniah bisa-bisa menyusul kekalahan yang akan diperoleh. Karena itu ayo secara rohani, secara roh dulu kita harus mantap kebenaran menjadi ikat pinggang kita. Maka nanti segala sesuatu beranjak dari sana, apa yang harus kita hadapi sekarang ini akan kita hadapi dan kita meraih kemenangan. Kita akan berdiam diri dan nanti kita akan berdoa, sekaligus menyerahkan persembahan kita, sekaligus berdoa untuk firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini ada di dalam diri kita, bertumbuh dan membawa kemenangan hidup kita. Kita akan menyembah Tuhan, bawa hati kita, persiapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan dalam penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Katakan
Tuhan, ku sembah Kau. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdiri. Yang di rumah juga berdiri, ayo kita berdiri semua menyembah Tuhan. dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu Selalu menyenangkan. katakan ku rindu sembah Dia. Ku rindu Selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mempersembahkan korban syukur, ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu. Ini persembahan penyembahan kami Tuhan. Beri kami kemampuan memuliakan Tuhan. Engkau Bapa kami, sumber pertolongan kami. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak, terima kasih. Kami menyadari bahwa hidup orang beriman tidak bisa tinggal diam. Karena firman-Mu berkata supaya kami siap sedia. Dan bahkan memperlengkapi diri dengan senjata. Berarti memang kami ini harus melawan kedagingan kami yang seringkali membawa jauh dari Engkau, dan juga melawan roh jahat, iblis yang sejak zamannya Bapak Adam dan Ibu Hawa menyerang manusia. Bahkan hari-hari ini ada banyak fakta di mana roh jahat itu ada dan harus diperangi. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami dan juga memberi kesadaran kepada kami. Bahkan dalam situasi khusus seperti hari-hari ini, Engkau mengingatkan kami supaya kami mempersiapkan senjata pertama kami, yaitu kebenaran menjadi ikat pinggang kami. Oh Tuhan, anak-Mu ini berhenti berbicara dalam menjelaskan firman Tuhan ini. Karena berbagai keterbatasan yang ada, baik keterbatasan waktu maupun keterbatasan kemampuan. Tapi kami mohon Roh Kudus yang tidak terbatas itu terus menolong kami, sehingga firman-Mu terus hidup di dalam kami, berbuah, dan kami sungguh-sungguh mampu menghidupi firman-Mu, sehingga hidup kami semakin sempurna dalam kami menyembah dan melayani Tuhan. Terima kasih. Hari-hari ini Tuhan menolong setiap keluarga yang mendengar ibadah hari ini. Tuhan menolong kami supaya keluarga-keluarga tetap diberi kemampuan untuk berdiri teguh seperti yang Tuhan firmankan, melawan segala hal yang harus kami lawan supaya hidup kami tetap selamat, bahkan menjadi semakin sempurna untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi jalan berkat buat orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau membawa persembahan kami. Kami menyadari bahwa persembahan adalah bagian dari ibadah. Karena itu terus kami mohon Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk selalu membawa persembahan kami. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, menjadikan nama Tuhan dimuliakan melalui persembahan ini. Bahkan Tuhan meningkatkan kami mempersembahkan lebih lagi. Karena kalau kami mempersembahkan lebih lagi, sudah pasti kami sudah diberkati lebih dahulu, sehingga dapat mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih, berkati semua kami Tuhan yang memiliki hati untuk memuliakan Tuhan. Juga Tuhan memberkati yang mengelola persembahan ini, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, kami di sini supaya kami mengelolanya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami tidak jatuh dalam pencobaan, tetapi berikanlah kepada kami kemampuan
mengelola persembahan ini sehingga Tuhan semakin dimuliakan, kerajaan Tuhan semakin dilebarkan, banyak orang diselamatkan, iman kami diteguhkan, dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita masih tetap berdiri, kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Saatnya kita mengucapkan visi dan misi gereja kita. Visi gereja kita terambil dari kitab Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Mari kita ucapkan visi dan misi ini dengan suara yang lantang, yang keras sampai telinga kita sendiri mendengarnya. Visi: tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Misi: menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis, bertumbuh dalam iman, meraih berkat rohani dan jasmani untuk menjadi berkat keselamatan bagi lingkungan, kota, bangsa, negara, dan seluruh dunia. Masih tetap berdiri, mari kita menaikkan doa syafaat dan mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, sekarang kami menaikkan doa syafaat kami secara khusus untuk bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia. Oh Tuhan, tolong kami, beri pemulihan kepada kami, berkati pimpinan negara ini yang periode ini dipercaya, presiden dengan seluruh menteri dan jajarannya sampai ke bawah, sampai di rakyat paling bawah. Tuhan memberkati orang-orang yang kami percayakan melalui pilihan kami, dan juga ditunjuk Tuhan ini supaya membawa bangsa dan negara kami di dalam kesejahteraan, keamanan, dan kemajuan. Terima kasih Tuhan. Kami sekarang terus berdoa supaya Tuhan menolong mendengarkan kami, umat-Mu yang berseru, orang-orang yang takut akan Tuhan yang berseru. Hindarkan kami dari virus corona. Kami semua ada dalam keselamatan dari Tuhan. Luputkan kami, jemaat di tempat ini secara khusus juga. Tuhan menjagai kami ada dalam keselamatan kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk kota di mana kami tinggal, dimanapun kami berada, khusus di tempat ini. Tuhan memberkati Purwodadi Grobogan dan semua yang ada di dalamnya, sehingga Tuhan semakin dimuliakan, kami ada dalam kesejahteraan. Kami menyerahkan tubuh Kristus di tempat ini Tuhan. Tuhan yang memberkati kami semua dan berkenan memakai kami menjadi alat kemuliaan nama Tuhan dalam memenangkan banyak jiwa untuk diselamatkan dan juga meneguhkan banyak iman umat-Mu, sehingga Tuhan semakin dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan semua yang ulang tahun dalam minggu ini juga Tuhan berikan umur panjang, rezeki yang lancar, dan iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Yang sakit Tuhan jamahkan tangan-Mu, memberikan kesembuhan. Tuhan memberkati hari-hari ini. Ada beberapa orang, kalau dari kami ada yang karena situasi khusus ini mengalami terdampak, tapi tetap kami mohon Tuhan memberkati dengan penghasilan yang baik, dengan income yang memadai, sehingga bahkan kami dapat hidup dengan layak, dengan baik, sehat, kuat, sejahtera, sukacita, dan bahkan Tuhan berkenan memberikan kelimpahan, sehingga kami juga menjadi sarana untuk saluran berkat Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkat-Mu amat besar bagi kami, seperti yang sudah kami rasakan Tuhan memelihara kami. Kami percaya masa depan kami juga ada di tangan Tuhan. Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan memberkati sehingga kami dapat kembali mengadakan ibadah dengan pulih kembali, dengan berkumpul di gedung gereja, dan lebih sukacita lagi kami memuliakan Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong tim yang mempersiapkannya, sehingga kami semua ada dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mengakhiri ibadah kami hari ini. Mohon Tuhan yang terus menolong, apapun kegiatan yang kami kerjakan, semuanya oleh pimpinan Roh Kudus
berhasil ke dalam kebaikan, kebenaran, dan hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Terima kasih, kami mengakhiri fellowship kami dalam ibadah hari ini untuk bertemu kembali di ibadah yang akan datang dengan berkat lebih meningkat. Terima kasih Bapa kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat hatimu, tadakan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati sekolah kuliahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati usaha bengkelmu, usaha warungmu, sawah ladangmu, tokomu, peternakanmu. Tuhan memberkati keahlian yang engkau tekuni, Tuhan memberkati daerah jajahanmu, Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh tanganmu. Dengan berkat-berkat keberhasilan, berkat kemakmuran, berkat kelimpahan. Tuhan menjagai engkau dengan ketertiban, keamanan. Tuhan memberikan kepadamu terobosan baru di dalam hidupmu, sehingga hidupmu menjadi semakin sukses, berhasil. Tuhan memberikan jalan keluar dari berbagai masalah yang saudara hadapi. Tuhan menambahkan kepadamu kesehatan, kekuatan, limpah rahmat, nikmat, sukacita, damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Hidupku